Lo tau gak sih kebiasaan serial killer paling aneh di dunia, Son? Ini ada salah satu serial killer yang bernama Richard Chase, atau dijuluki sebagai The Dracula Killer. Nah, Dracula Killer ini tuh selalu punya pola yang sangat aneh dan disturbing nih kalau menurut saya nih. Karena setiap korban yang dia itu pasti diminum dulu darahnya, Son, sama dimakan organnya. Kenapa dia melakukan hal demikian? Karena dia percaya dia tuh harus minum, dan kalau enggak lama-lama badannya pudar menjadi debu, Son, katanya, Son. Terus habis itu dia juga punya pola kalau misalnya datangin korban itu selalu harus nggak dikunci pintunya. Dia nggak mau masuk ke dalam rumah yang dikunci karena dia merasa dikunci itu tandanya ya dia tidak diundang ke dalam situ, katanya. Dan dia juga punya satu kebiasaan lagi, setiap dia melakukan kejahatannya dia nggak pernah bersihin TKP-nya, jadi dibiarin aja berantakan kayak gitu. Berantakan, mau ada jejak kaki, mau ada apa ketinggalan nggak peduli dia. Tapi ya setelah ditelaah ya dia ini mengidap skizofrenia berat, ya kan. Dan korbannya cuma 6 apa? Sedikit korbannya 6 doang. Gue juga ada sih, tapi di Asia kalau ini. Kalau ini di Jepang. Orang bernama Yasutoshi Kamata. Dia ini julukannya dari Osaka. Ada juga yang nyebut dia Rain Killer. Orang ini sebenarnya orang biasa, cuma sales doang dia ini. Dan dia ini terkenal perilakunya baik, dekat ya kan sama rekan-rekan bisnisnya, dengan perilaku baik. Dan dia terkenalnya soft spoken. Jadi modusnya ini, dia ini suka bawa ke apartemennya. Korban ini mungkin sekitar 6 orang ya. Semua 5 orang, sorry. 5 orang semua wanita semua pasti. Wanita sampai suatu hari dia ini ketangkep karena dicek di TKP, dia ini entah sidik jarinya atau apanya itu sama dia. Kira di situ dia ketangkep. Dan di sini yang terkenal ini polanya unik banget karena dia ini cuma ngebunuh kalau hujan, ya kan? Karena dia yakin kalau dia ini bakal dimurniin kalau pas hujan dosa-dosanya. Nah, selain itu juga pasti taktis ya. Kalau hujan jarang ada orang. Sepi juga. Ya, sepi. Ketutupan suara hujan. Orang pada di rumah pada malas keluar lah. Ada di apartemen juga jadi ketutup suara hujan. Ya kan? Ya itu ternyata modusnya dia seperti itu. Makanya sebutannya juga The Rain Killer gitu ya. Kalau dokter ada nggak? Polanya agak aneh ada, dan akhirnya ketahuan justru karena polanya itu ada. 2000-an awal itu kan ada kasus penemuan mayat sudah terpotong-potong yang ternyata ketika pelakunya adalah seorang laki-laki yang soft spoken lagi-lagi. Wah, lagi-lagi. Emang bahaya yang soft spoken ya, Son? Bahaya Orang nggak akan nyangka itu dialah. Dan ternyata saya telusuri di rumah lamanya laki-laki ini, di rumah keluarganya, di halaman belakangnya terkubur ada banyak sekali korban yang sebelumnya. Nah, menariknya ketika dia di korban terakhir ini ketahuan karena dia melakukan itu dengan marah. Orang yang dia sayangin ini dicelecehkan secara verbal oleh si korban ini menurut pengakuannya. Dia marah, dia gelap mata, kemudian dia dengan cara yang crimes of passion, dipukulin juga dengan kekerasan tajam, tumpul segala macam lah. Dan ketika mayatnya ditemukan, ini motifnya personal, crime of passion. Dan setelah itu barulah ketahuan sebelumnya itu udah ada sekian banyak orang yang dia makamin di belakang rumahnya. Tapi saya tahu nih kayaknya orang siapa yang dia omongin, kayaknya nih. Yang dijuluki si Jagal.